Selamat pagi, saya Suter Andayani CB. Saya berasal dari Paroki Pakem, Gereja Maria Assumpta. Saya pernah dan sering diajak oleh ayah saya menengok tante saya yang seorang suter di Putri Kasih di Kediri. Pada waktu tahun 65 saya masih kelas 3 SD. Saya senang sekali melihat para suster hidup dengan ketekunan dalam doa, lalu hidupnya penuh damai, membuat saya tertarik untuk menjadi seorang suster. Sejak itu saya terngiang-ngiang untuk ingin menjadi suster, tetapi lama-lama hilang. Saya lalu tidak tertarik jadi suster. Waktu itu saya sekolah di SD Pancasila di depan Rumah Sakit Panti Nugroho Pakem. Kemudian timbul lagi karena saya mengenal seorang suter Clemenza. Waktu itu suter Clemenza begitu menarik untuk saya, seorang anak siswa SMP. Saya waktu itu SMP-nya di Kanisius dekat gereja. Lalu sering dilibatkan oleh suter Clemenza main drama, diajak masak-masak, diajari membuat rajut, brayen. Itu bagi saya sangat menarik, sehingga saya tertarik untuk menjadi suter kembali. Dan waktu itu saya tidak pernah tahu suter itu apa saja. Ternyata ada suter CB, ada suter Putri Kasih. Untuk saya sama sekali tidak tahu. Tetapi saya lalu kepingin menjadi suter, menyatakan kepada suter Clemenza, memberitahu kepada suter Clemenza bahwa saya ingin jadi suter. Kamu mau jadi suter apa? Saya tidak tahu suter, pokoknya seperti suter. Oh baik, kamu lulus dulu SMA. Lalu saya melanjutkan di Semea Sanjaya, masih di dekat Panti Nugroho. Sehingga waktu itu saya lebih efektif bermain ke biara, dan saya lebih banyak dilibatkan oleh suter Clemenza dalam kesenian, mengunjungi tempat-tempat yang untuk suter Clemenza itu bakti sosial semacam itu. Itu membuat saya lebih tertarik lagi. Kemudian saya selesai Semea Sanjaya mengatakan pada suter, saya sungguh mau masuk biara. Lalu dipertemukan kepada provinsial. Waktu itu suter Katrinia, Muder Katrinia. Tahun 75 saya lulus Semea. Lalu saya diajak wawancara oleh Muder Katrinia. Tapi saya tetap tidak tahu kongregasi itu bermacam-macam. Masih belum tahu, pokoknya saya mengikuti suter seperti suter Clemenza. Lalu diminta supaya minta izin kepada pastor paroki. Waktu itu Romo Romans. Sehingga saya minta izin kepada Romo Romans dan langsung masuk tahun 76. Saya tahun 76 itu masuk di novisiat CB di Merican. Saya begitu tertarik dan begitu lebih merasakan kebahagiaan. Ternyata seperti ini kehidupan suter-suter, lebih-lebih suter CB. Waktu itu lalu saya mulai mengenal ada bermacam-macam kongregasi yang saya rasa ternyata saya sreg masuk di biara CB. Dan setelah mengikuti pendidikan, mengikuti kegiatan di dalam novisiat, saya semakin ini memang tempat saya. Dan para suter itu sungguh mendapat perhatian. Waktu itu suter Mario Villa sebagai pemimpin novis, dan novisiat sama postulat itu masih jadi satu, sehingga kami saling membantu, saling meneguhkan, saling curhat bersama-sama. Tetapi rasanya memang hidup di dalam biara itu persis seperti yang saya inginkan. Waktu sebelumnya saya tidak tahu kalau seperti itu. Setelah menghidupi di dalam novisiat, memang ini tempat saya, dan saya merasa mulai bahagia, mulai kerasan. Dan pertama saya setelah profesi mendapat tugas di Lahat. Itu bagi saya sangat luar biasa.
belum pernah saya itu keluar Jawa. Pertama kali saya pergi bertugas di Lahat. Saya tidak dibiarkan sendirian. Waktu itu Suter Bernadia sebagai pimpinan Yayasan Tarakanita Cabang Jogja mau mengunjungi Palembang dan Lahat. Saya diminta untuk bersama naik pesawat. Untuk pertama kali saya naik pesawat sampai Palembang, ternyata Suter Bernadia itu muridnya banyak sekali karena beliau itu insinyur teknik kalau nggak salah. Nah, murid-muridnya yang pernah diajar waktu di UGM dan Atmajaya menjemput, lalu kami diantar ke Lahat naik mobil oleh para murid itu, para bekas mahasiswanya. Itu menambah saya tuh bersemangat. Setelah bertugas di Lahat, saya diberitahu untuk membantu mengajar di SD, padahal saya dari Semea. Tetapi nggak apa-apa, semua yang menjadi penugasan itu saya ingin menjalani dengan sungguh-sungguh, walaupun belum pengalaman dan tidak tahu apa-apa. Ya saya mencoba tanya sana sini, dan kepala sekolahnya waktu itu Suter Weli Brodin. Suter Weli Brodin sangat luar biasa membantu dan membimbing saya sehingga saya tidak takut. Nah, lalu saya tahun 81 itu diberi tugas untuk kuliah. Tahun 81 itu pas ada pembajakan pesawat Woyla. Nah, pada saat itu kalau naik pesawat itu agak ketat sekali. Saya membawa gunting kuku saja diambil. Ini tidak boleh. Oh, saya juga tidak tahu kalau itu tuh membuat tidak boleh. Lalu ya sudah, semua yang diperiksa oleh petugas saya serahkan kalau memang diambil. Lalu saya mulai tugas belajar. Sebelum masuk kuliah di Sanata Dharma, saya disiapkan untuk belajar matematika di Stella Duce 1. Waktu itu yang mengajar Suter Benedik. Saya senang sekali, Suter Benedik sangat membantu dan menyiapkan saya untuk belajar matematika. Kemudian mulai kuliah bulan-bulan Juni-Juli itu sudah mulai, lalu saya masuk ekonomi di Sanata Dharma. Nah, dalam perjalanan waktu di Sanata Dharma kuliah itu makin banyak mendapatkan teman-teman waktu kuliah itu juga sangat mendukung saya karena saya sudah tua daripada mereka. Mereka tuh selalu mengajari saya. Ada Pak Hernondo, Pak Agus, Pak Bu Murni itu juga membantu saya untuk belajar, membuat saya semakin semangat di dalam tugas dan panggilan di dalam CB. Dan saya itu merasakan bahwa kongregasi CB itu sangat luar biasa, memberi kesempatan kepada anggotanya itu tidak tanggung-tanggung. Pokoknya semua yang punya kesempatan atau mampu itu diberi kesempatan, baik untuk kuliah, baik untuk kursus-kursus, ada yang kursus musik, ada yang kuliah, itu membuat semuanya itu diberi kesempatan sesuai dengan panggilan masing-masing. Waktu itu saya memang disuruh memilih mau jadi perawat atau di ekonomi atau di STK. Saya memilih ekonomi karena sebelumnya saya di Semea. Nah, itu setelah selesai tugas kuliah saya ditugaskan ke Bengkulu tahun 86. Itu membuat saya lebih bersemangat lagi. Saya di sana diperbantukan untuk mengajar di SMP dan SMA. Para suter yang menjadi kepala sekolah itu juga sangat membantu saya untuk lebih berkembang di dalam tugas kuliah yang akhirnya saya wujudkan